Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiatil a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Qaddimu a'malakum bidaril akhirah tajidu indaha fawzan wa najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al azizil alim. Rabbi israh li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Setelah mengucapkan hamdalah salam, tak lupa pula yang saya muliakan Abi Adami beserta keluarga, dan yang saya muliakan Abi-abi, abu-abu beserta tengku-tengku yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu, dan yang saya muliakan Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya muliakan seluruh para tamu hadirin, para tamu undangan yang telah hadir pada malam ini. Saya perwakilan dari kelas 3 yang berdiri di atas podium ini ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Ulah Bani Israel. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa bersama Bani Israel menyeberang Laut Merah, apa penderitaan yang dialami oleh Nabi Musa? Mereka melihat sekelompok manusia yang menyembah berhala, lalu mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, buatkanlah kami Tuhan seperti Tuhan-Tuhan mereka dalam bentuk berhala. Begitulah kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Hari ini sejahat-jahatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum pernah ada yang menentang ulama. Tolong buatkan kami Tuhan seperti Tuhan-Tuhan mereka. Andai tak percaya kepada ulama, paling mereka hanya diam saja. Tapi kisah ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah yang pertama surah Al-Fatihah, surah yang kedua surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah bercerita tentang perjalanan Nabi Musa bersama Bani Israel. Perjalanan mereka lanjutkan, lalu apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam? "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jaharah." Wahai Musa, kami tidak akan beriman percaya kepada kamu hatta narallaha jaharah, sampai kami melihat Tuhan secara nyata. Sebelum Tuhan itu terlihat nyata, kami tak percaya kepada kamu wahai Musa. Begitulah tingkah pola mereka kepada Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ke negeri kita di Nusantara cukup dikirimkan Allah wali-wali saja, tak perlu Nabi menunjukkan dokter spesialis yang datang ke rumah orang kaya. Satu sisi menunjukkan kehebatan, tapi di sisi lain juga menunjukkan bahwa ada penyakit kronis yang sulit disembuhkan oleh dokter-dokter biasa. Begitulah Nabi Musa yang amat sangat hebat, sangat kuat berhadapan dengan Bani Israel yang tingkah kejahatannya juga luar biasa. Di gurun pasir tidak ada tempat bernaung dan berlindung. Mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, tolonglah engkau berdoa kepada Tuhanmu supaya kami bisa ada naungan dan makanan." Wadakhalana alaihimu kama ba'ah, kami turunkan awan menaungi mereka. Lihatlah bagaimana doa Nabi Musa terkabul. Kita kalau diberi makanan, diberikan sesuatu, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Tetapi apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam? "Ya Musa, lan nasbira ala ta'amin wahidin." Wahai Musa, kami tidak cukup kalau makanannya cuma ini. Kami meminta supaya Tuhanmu menurunkan kepada kami wafumiha wa adasiha wa basaliha. Kami ingin bawang merah, kami ingin bawang putih, kami ingin kacang asal. Betapa kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan Allah doa tak kepanasan, dikirim makanan surga, tetapi meminta makanan-makanan sampai Allah mengatakan, "Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair." Apakah kalian meminta makanan yang lebih rendah kualitasnya, yang busuk dan berbau, padahal kalian sudah diberikan makanan yang terenak dan terlezat?
Semakin orang paham membaca Al-Quran, maka tidak terkejut dia atas perlakuan Bani Israel yang hari ini sudah menjadi sebuah negara. Negara itu bernama Israel. Hari berganti, musim berubah, zaman sudah modern, tetapi tingkah pola mereka, cara mereka bertindak sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran 1445 tahun yang lalu. Begitulah Allah ingin menceritakan kepada kita, kalau kita baca Al-Quran, fa'ata abiru, ambil pelajarannya bagaimana jahatnya Bani Israel. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk berperang bersama Nabi Musa alaihissalam, lalu apa kata mereka Bani Israel? Idhhaba anta marabbuka faqatila innaha unaqailun. Wahai Musa, kami tak mau berperang bersama kamu. Innaha unaqailun. Kami di sini duduk-duduk saja. Kalau kau mau berperang, pergilah berperang. Pergilah kau berperang bersama Tuhanmu. Kami tak mau bersama engkau, wahai Musa. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau diajak untuk berperang, mereka rela karena prinsip hidup mereka adalah iskariman. Kalau hidupnya hidup mulia, aumut syahidan, kalau matinya adalah mati syahid. Begitu juga bala tentara pasukan Fir'aun mengejar mereka dari belakang, mundur ke belakang mati dibunuh Fir'aun, maju ke depan tenggelam di Laut Merah. Lalu apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam? Ya Musa, innaha lahum rakum. Kita akan ditangkap Musa, kita akan ditangkap oleh pasukan Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Nabi Musa pun menjawab, kala, sekali-kali tidak. Innama ya Rabbi syayahdin, aku akan selalu bersama dengan Allah. Coba bandingkan jawaban Nabi Musa dengan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat akan hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah dari kota Mekah Al-Mukarramah. Apa kata Nabi kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar ketakutan, seandainya orang kafir musyrik itu menoleh ke bawah, ila absarana, mereka akan menangkap kita. Kata Abu Bakar, berdua di dalam gua di Jabal Sur. Lalu apa kata Nabi kepada sahabatnya? La tahadan, janganlah engkau sedih, janganlah engkau takut. Innallaha ma'ana, Allah akan selalu bersama dengan kita. Nabi mengatakan kepada sahabatnya Allah bersama dengan kita, tetapi Nabi Musa tidak berkata demikian. Allah bersamaku, tidak bersama kalian. Segala yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, yang hari ini orang hanya membaca tulisan di atas kertas, tetapi hari ini mata melihat, menyaksikan, untuk peduli kepada Palestina. Tak perlu menjadi seorang Muslim, tak perlu menjadi orang Islam, cukup menjadi manusia saja. Hari ini Allah menyikapkan tabir, betapa Allah menunjukkan kebatilan. Sampai masanya nanti pertolongan Allah akan tiba. Ada sebuah kisah burung pipit yang membantu memadamkan api Nabi Ibrahim. Burung pipit datang membawa setetes dua tetes air. Setetes dua tetes air yang dibawa oleh burung pipit tidak ada pengaruhnya. Lalu binatang lain pun bertanya, wahai burung pipit, untuk apa kau membawa setetes dua tetes air? Memadamkan api yang bergejolak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Burung pipit pun berkata, aku memang tidak melihat efeknya, tetapi aku hanya berharap ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya, apa yang sudah kau lakukan ketika mereka membakar Ibrahim? Aku sudah melakukan sesuatu ya Allah. Jangan pernah menganggap sepele perbuatan kita hari ini. Kalau kita belum bisa datang ke Palestina memakai baju perang, tetapi kalau kita berkumpul bersama, mengumpulkan dana, dana itu akan dikirimkan melalui lembaga yang terpercaya, maka bantuan itu sama halnya seperti tetesan burung pipit yang membantu memadamkan api Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan pernah mentertawakan kebatilan. Kalau belum bisa membela Palestina dengan nyawa, dengan harta, jangan pernah mentertawakannya. Man lam tabi amril muslimin, siapa yang tidak peduli kepada kondisi saudaranya, falaysa minhum, maka tidak diakui imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kamu, hatta yuhibban li akhi, sampai engkau sayang kepada kondisi saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti kau sayang kepada dirimu sendiri. Kalau ada orang Palestina yang kehilangan anak, istri, hidup sebatang kara, bagaimana kalau itu yang kita alami? Iman kita belum sempurna sebelum kita dapat merasakan perasaan yang sama yang dirasakan oleh saudara-saudara kita.
Kita tidak menjadi marah membabi buta. Kita tidak menjadi orang yang amat keras terhadap sesama, tetapi justru kita menjaga persatuan, kesatuan, dan mendoakan dan mensupport menjadi orang yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menangis bukan karena mereka takut kepada Israel. Dikabarkan seorang ibu anaknya meninggal dunia, lalu datang beberapa tentara mujahid fisabilillah menyampaikan, "Wahai ibu, anak ibu meninggal dunia, gugur sebagai syahid karena dibunuh oleh tentara Israel." Air matanya menetes, wajahnya haru. Lalu tak lama orang ramai datang memberikan takziah, menyabarkannya. "Sabar ibu, anak ibu sudah syahid, janganlah engkau menangis." Lalu tak lama dia menjawab, "Aku menangis bukan karena sedih anakku mati, tetapi aku menangis mengapa yang mati syahid cuma satu. Kenapa dulu aku tak punya anak banyak dan semuanya mati syahid?" Jadi marilah sama-sama kita ajarkan anak-anak kita untuk peduli terhadap sesama, karena sekarang kita dapat merasakan dan kita sekarang dapat merayakan Maulidur Rasul, tetapi bagaimana dengan kondisi saudara-saudara kita? Mereka di sana hanya sibuk mempertahankan Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa adalah salah satu masjid yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Marilah sama-sama kita bantu dengan cara terkumpulkan dana. Allah telah menceritakan banyak tentang Israel. Allah telah menceritakan banyak tentang Israel di dalam surah Al-Baqarah, karena Israel adalah Yahudi yang dijanjikan oleh Allah untuk menyambut Dajjal. Ayolah sama-sama kita share, kita bantu, walaupun kita di saat sekarang bisa aman tentram di sini. Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Mereka di sana sedih, air tidak ada, listrik tidak ada, internet tidak ada, tapi sekarang kita hanya dapat membantu dengan kita share, dengan kita support mereka, karena supaya mata yang buta dan telinga yang tuli dapat melihat dan mendengar bagaimana penderitaan yang dialami saudara-saudara kita. Cukup sekian pidato dari saya, pidato yang usai begitu cepat, sama halnya seperti si dia yang kisahnya singkat tetapi kenangannya begitu melekat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.